Jemaah sekalian, saya sering sampaikan begini, bahwa apa yang terjadi di negeri kita sebenarnya bentuk realisasi daripada rekomendasi dari Amerika Serikat, sebuah badan peneliti dan badan yang sangat anti terhadap Islam namanya Rand Corporation, itu pernah memberikan usulan kepada PBB untuk bisa menghadapi umat Islam. Salah satunya apa? Umat Islam jangan diperangi secara keseluruhan, tapi baik prioritas. Jadi ada skala prioritasnya. Siapa dulu diserang? Yang pertama kali itu adalah siapa? Orang-orang yang betul-betul fundamentalisme, Islam fundamentalis, bahasanya Rand Corporation. Mereka ini diserang dulu. Kan Rand Corporation itu membagi Islam menjadi 4. Ini kajian dia. Kajian dia melihat fenomena berislamnya masyarakat dunia. Dia membagi Islam itu ada 4. Yang pertama namanya Islam fundamentalism. Yang kedua Islam tradisionalisme. Yang ketiga adalah Islam sekuler. Yang keempat namanya Islam moderat. Dan dia memberikan ciri-ciri. Ini cara beragama, bukan masalah pembagian madhab, enggak. Tapi ini pembagian mereka berdasarkan cara beragamanya umat Islam. Kalau Islam fundamentalisme adalah mereka satu, ada keinginan untuk kembali kepada syariat Islam secara kafah. Yang kedua, anti terhadap nilai-nilai barat. Yang ketiga, mereka mengusung konsep Islam, Islamic totality atau Islam kafah. Nah, ini Islam fundamentalisme. Yang kedua, Islam tradisionalis adalah apa? Islam yang anti terhadap nilai-nilai barat, tetapi bagi mereka syariat itu tidak harus menjadi undang-undang, tidak harus menjadi konstitusi di sebuah negara. Yang penting orang-orang Islam bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu ritual. Satu. Yang kedua, ciri daripada Islam tradisionalisme adalah apa? Mereka mencoba memadukan antara Islam dengan tradisi. Ini tradisionalisme. Nah, kalau sekuler nanti adalah apa? Mereka yang anti terhadap nilai-nilai Islam dalam bentuk bernegara, tetapi juga mereka anti dengan nilai-nilai Barat secara total juga nggak mau. Mereka akan memilah-milih mana nilai Islam yang diterapkan dan mana nilai-nilai Barat yang diterapkan dalam sebuah negara. Ya. Itu namanya apa? Islam sekuler. Ini sekali lagi pembagian berdasarkan cara beragama loh ya, bukan berdasarkan madhab. Kalau madhab sudah selesai ya. Nah, yang keempat adalah apa? Islam moderat. Siapa mereka? Mereka yang menerima nilai Barat tanpa pesaingnya dan mereka memperjuangkan memperjuangkan bagaimana terrealisasinya nilai-nilai Barat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Terus apa rekomendasi daripada Rand Corporation yang saat itu dipimpin oleh Thierry Bernard? Mereka mengatakan 1, 2 ini musuh utama kita. 3 yaitu kaum sekuler masih bisa diajak kerjasama. Adapun yang keempat itu bolo dewe ya, teman kita. Terus itu 1. Yang kedua adalah apa? Pakai prioritas dulu. Hancurkan dulu yang fundamentalis, baru kemudian yang tradisionalis. Pertanyaannya, bagaimana cara menghancurkannya? Cara menghancurkannya adalah apa? 1, benturkan dengan mereka yang tradisionalisme. Benturkan antara HTI dengan Banser misalnya. Benturkan HTI dengan NU misalkan. Jadi itu namanya rekomendasi mereka. Yang kedua apa cara mereka menghancurkan kelompok fundamentalisme? Yaitu kata mereka apa? Hancurkan ide-ide mereka lewat media. Jangan beri kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan Islam dan ide-ide mereka lewat media. Makanya nulis masalah khilafah atau nulis masalah HTI atau FPI atau mungkin wajahnya siapa?
Habib saja di Facebook itu langsung di banned, sampai langsung di banned. Facebook saya itu udah 20 gugur sebagai syuhada. 21 kemarin saya buat, 1 pekan langsung diingatin. Kenapa? Jadi ada video video Habib Rizik ya. Tapi sebenarnya udah diblur wajahnya itu ya. Bagus juga, bukan bagus. Pinter juga anunya algoritma Facebook itu. Betul-betul kacau Facebook ya. Langsung dibaca, diingatin. Ya, yang kedua, satu lagi karena saya bahas masalah Syiah. Jadi Syiah itu nggak boleh. Betul, ada beberapa kata yang Facebook itu betul-betul sangat sensitif. Satu, FPI, makanya biasanya kita pakai FP1 atau apalah ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Syiah. Yang ketiga Habib Rizik, jihad, Suriah, atau yang terkait dengan Suriah. Nah, kemudian masuk yang berikutnya adalah apa? LGBT misalkan. Jadi ini ngomongnya baik apa buruk nih? Kalau LGBT kalau ngomongnya buruk apa? Ya. Begitu jemaah sekalian. Ya. Nah, jadi jangan beri kesempatan kepada mereka kaum fundamentalisme berbicara atau menafsirkan Islam di hadapan masyarakat baik lewat media atau apapun. Jangan beri kesempatan kepada mereka. Apalagi di mimbar masjid, jangan beri kesempatan. Maka dulu ada usulan supaya dai atau khotib punya sertifikat zamannya Rozi ya, yang barusan diganti sama Yakut. Akhirnya ada yang bilang, kalau seandainya yang sertifikasi Menteri Agama, gimana kalau Menteri Agama baca dulu Qul huwallah baik apa bener? Jangan sampai orang yang hafal 30 juz disertifikasi oleh orang jangankan juz 30 ya, Al-Fatihah aja masih bermasalah bacanya. Kan lucu kan? Gimana bisa sertifikasi? Akhirnya dia ngeles, dia bilang, bukan saya kok yang mau sertifikasi, itu Pak Kiai yang nyuruh katanya, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Karena begitu ya. Baik jemaah sekalian. Jadi sekali lagi itu diantara caranya. Jangan beri kesempatan kepada mereka berbicara di depan masyarakat. Yang berikutnya apalagi sudutkan mereka, baik cari keburukan mereka, kemudian di di blow up kesalahan-kesalahan kecil mereka, di blow up terus menerus sehingga orang tuh benci kepada mereka. Di blow up terus, atau ideologi mereka yang salah di blow up, perbuatan mereka yang salah di blow up. Kayak kemarin ketika Pak Mahfud membubarkan pembubaran FPI, ada video kan Habib Rizik, padahal ternyata videonya banyak editingnya ya, diedit yang akhirnya mengarah pada apa? Mengarah pada jelek dan buruknya Habib Rizik ya, di edit jemaah sekalian. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, sementara kelompok-kelompok yang sifatnya bertentangan dengan Islam itu dibesarkan menjadi predator alami. Kelompok Syiah, kelompok Ahmadiyah dibesarkan. Makanya Yakub baru 2 hari jadi Menteri Agama langsung ngumumin, apa ngumuman dia? Dia akan berikan ruang bagi Syiah dan Ahmadiyah berkembang di Indonesia. Yang kedua, dia akan menghalangi populasi daripada Islam ya. Jadi gak boleh berkembang dari Islam ya. Ini Gus Yakut. Sampai ada teman saya itu yang yang buat status sebelum datangnya Dajjal, Indonesia diuji dengan Yakut wal Mahfud ya. Baik masyarakat muslimin, ini kondisi kita ya.